Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Jordan Aryausana dengan NRP 5009221116 dari kelompok 17 Praktikum Termodinamika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Praktikum Termodinamika yang ketiga, yaitu simulasi siklus Rankine. Oke, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu definisi dari siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus thermal umum yang digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Siklus ini bergantung pada konversi fase air menjadi fase uap untuk menghasilkan energi kinetik, yang kemudian diubah menjadi energi mekanik. Siklus Rankine didasarkan pada prinsip dasar termodinamika, seperti hukum kekeraan energi dan prinsip entropi. Karena pemahaman tentang siklus Rankine, prinsip dasar termodinamika dan teknologi pembangkit listrik, simulasi siklus Rankine dapat menjadi alat yang berguna untuk merancang sistem yang lebih hemat energi. Nah, kita mulai ke pembahasan pada praktikum kali ini. Mata kuliah praktikum P3 berjudul simulasi siklus Rankine. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami komponen utama dari siklus Rankine dan proses yang terlibat di dalamnya, serta upaya untuk membuat siklus Rankine menjadi lebih efisien, khususnya dalam konteks siklus Rankine reheated dan superheated. Pengaruh perubahan parameter tekanan, suhu, dan aliran pada masa efisiensi sistem dan produksi energi melalui siklus Rankine. Dalam siklus Rankine terdapat 4 komponen utama, yaitu boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Dalam kondisi ideal pada step 1, panas masuk ke fluida kerja pada tekanan yang tetap. Nah, setelah melewati boiler, fluida kerja akan berubah ke fase uap atau sampai ke fase saturated vapor. Pada step 2, fluida kerja mengalami isentropic expansion setelah melewati turbin. Dan pada step 3, panas keluar dari fluida kerja saat memasuki kondensor pada tekanan yang tetap. Fluida kerja mengalami perubahan fase menjadi saturated water. Pada step 4, fluida kerja mengalami isentropic compression saat dipompa menuju ke boiler. Pada proses ini, fluida kerja mengalami sedikit kenaikan suhu. Nah, sesuai statement di atas, lebih detailnya, proses dimulai Rankine cycle terdiri dari beberapa langkah. Nah, yang pertama tuh ya seperti yang dibilang tadi, mendidih atau boiler. Pada langkah ini, fluida kerja yang biasa digunakan air dipanaskan dengan energi panas sehingga mendidih dan menguap. Nah, pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, cairan uap itu terbentuk. Nah, selain itu, turbin disuplai dengan uap panas dan tekanan tinggi. Di dalam turbin, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Uap kemudian meninggalkan turbin dan pergi ke kondensor. Di dalam kondensor, uap dilepaskan oleh panas sehingga uap yang terkondensasi menjadi cair. Suhu cairan juga turun drastis. Nah, cairan dingin dari kondensor kemudian dipompa kembali ke boiler untuk menyelesaikan siklus. Nah, pompa mendekatkan tekanan cairan ke tekanan boilernya. Nah, kemudian ya siklusnya berulang-ulang dan siklus diulangi sekali lagi dari kettle.
Energi mekanik turbin digunakan untuk mengoperasikan generator yang menghasilkan listrik. Nah, simulasi siklus Rankine ini digunakan untuk memodelkan efisiensi dan efektivitas sistem pembangkit listrik tenaga uap. Optimalisasi dapat dicapai dengan mengubah parameter siklus seperti tekanan dan temperatur. Nah, praktikum P3 ini juga didukung oleh aplikasi bernama CyclePad. Nah, pada saat menjalankan simulasi CyclePad, komponen-komponen yang termasuk dalam siklus Rankine yaitu heater, turbin, cooler, dan pompa harus dimasukkan dengan mengatur state dan cycle atau ukuran yang ditentukan. Nah, untuk menentukan variasi angkanya untuk setiap siklus, data diperlukan untuk setiap mode harus dimasukkan, yaitu datanya efisiensi thermal dan daya bersih yang memiliki nilai berbeda. Nah, simulasi siklus Rankine yang ideal juga menggunakan beberapa asumsi, yaitu heater menggunakan proses isobarik, turbin menggunakan proses isentropik dan adiabatik, kondensor menggunakan proses isobarik, pompa menggunakan proses isentropik dan adiabatik, kemudian dimasukkan informasi zat dan fase yang digunakan dan isi informasinya untuk melihat nilai dari BWR, nilai Q-in, nilai Q-out, eta panas, dan daya bersih, serta sifat-sifat siklus. Nah, itu harus dijalankan selama simulasinya berlangsung. Seperti itu. Oke. Periode Rankine post-heat ideal hampir sama dengan periode Rankine ideal. Tetapi bagian keluar boiler menunjukkan perubahan sektarian dalam siklus. Nah, dalam hal ini, outlet turbin 1 dipanaskan kembali dan mengalir ke turbin 2 pada tekanan yang dikurangi. Nah, oleh karena itu, efisiensi siklus pemanasan Rankine yang ideal lebih tinggi daripada siklus Rankine yang ideal. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan praktikum P3, simulasi siklus Rankine yang telah dilakukan, serta data yang diperoleh, dapat disimpulkan. Yang pertama itu variabel tekanan, temperatur, dan laju aliran massa yang berpengaruh terhadap nilai efisiensi thermal dan net power pada masing-masing siklus, baik siklus Rankine ideal maupun siklus reheat Rankine ideal. Nah, dengan dilakukannya simulasi dengan software CyclePad, itu dapat membantu dalam menganalisis suatu siklus Rankine. Nah, yang ketiga, siklus Rankine memiliki langkah-langkah, yaitu dalam kondisi yang ideal atau pada step 1, panas masuk ke fluida kerja pada tekanan yang tetap. Nah, setelah melewati boiler, fluida kerja akan berubah ke fase uap atau sampai ke fase saturated vapor. Nah, pada step 2, fluida kerja mengalami isentropic expansion setelah melewati turbin. Nah, pada step 3, panas keluar dari fluida kerja saat memasuki kondensor pada tekanan yang tetap. Nah, di sini fluida kerja mengalami perubahan fase, yaitu menjadi saturated water. Nah, pada step 4, fluida kerja mengalami isentropic compression saat dipompa menuju ke boiler. Nah, pada proses ini, fluida kerja mengalami sedikit kenaikan suhu. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pemahaman dari saya. Selebihnya, terima kasih dan selamat siang.